Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sobat Prabu semua, dimanapun Anda berada, tetap semangat, tetap bersatu. Jumpa lagi bersama saya Rena Susanti dalam program Rumawat Kolbu. Rumawat dalam bahasa Sunda adalah memelihara, menjaga, dan merawat. Artinya kita akan selalu belajar merawat kolbu, menjaga kolbu, maupun memelihara kolbu. Kali ini Rumawat Kolbu bertema 10 hal penghalang doa seorang hamba Allah tentunya. Nah, Sobat Prabu semua, seperti biasa kita akan berbincang santai bersama Pak Ustadz Lilim. Kang Ustadz Lilim, mengenai tema kali ini, menyimak apa sih yang menjadi penghalang doa kita, kenapa 10 hal itu menjadi penghalang doa kita, lalu bagaimana solusinya, harus apa, harus gimana. Untuk jelasnya mari kita simak pemaparan dari Kang Ustadz Lilim Taufik. Silakan Kang Ustadz. Jazakillah Teh Rena yang sudah memberikan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, khususnya kepada tim media Prabu dan seluruh pemirsa yang menyimak pada saat ini. Tentunya kita semua pada saat ini masih diberikan kesehatan, terutama sehat iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hanya kepadanya kita memohon di sisa umur ini kita bermanfaat buat nilai hidup dan kehidupan. Amin ya robbal alamin. Pemirsa semua, sebagaimana kita ketahui bahwa kita hidup di dunia ini merupakan khalifah fil ardh, pengganti peran Allah. Dan tentunya Teh Rena ada gium di kita bahwa kepada hal-hal yang sifatnya keislaman tidak kenal maka tidak sayang. Iya, baik. Tidak sayang maka Betul. tidak cinta. Bukan hanya ke sesama manusia saja, apalagi berbeda jenis. Iya. Tapi justru harus kejarannya, barometernya adalah kita cinta kepada nilai dan hukum-hukum Allah. Ada beberapa di antara kita yang notabene sudah merasakan dan menyimak nilai-nilai keislaman, tapi senantiasa berlaku surut dan hambar. Tentunya ada sebuah tanda kutip samrong dalam segi akidah. Sesuatu yang salah, sesuatu yang salah dalam segi kita melaksanakan, mengaplikasikan akidah. Kemudian juga ada beberapa yang justru kita hanya ikut-ikutan, cek dulu sumbang macena puasa ngilu puasa gitu kan, sahur ngilu sahur gitu, lebaran pangriweuna gitu. Kaleng kongguan gitu dirubah jadi kaleng rangina. Dan benar gitu. Kenapa seperti itu? Karena memang memahami secara tidak secara bahasa kita masagi, tidak komprehensif. Artinya ada sebuah kekurangan yang harus kita tutupi. Nah, ada orang-orang yang dalam segi keislaman dia telah mengenal sejauh sudah lama, sejauh apa yang kita telah selama ini kita lihat dan dengar, tapi tidak paham. Jika budak ketika ditanya gininya, sok itu gara maraca cenah al-ikhlas. Teu bisa tuh al-ikhlas mah cenah apa? Naon atuh bisa kulhuwallah. Ya, padahal gitu kan. Ya enggak mengenal itu ya Pak ya. Jadi artinya kalau di dalam bahasa istilah disebut dengan verbalisme. Verbalisme ini sesuatu yang diucapkan tapi dia tidak tahu hakikatnya gitu kan. Pemahamannya mungkin Pemahamannya seperti itu. Dulu bangga dengan nama-nama tapi kita tidak tahu. Dulu itu ada nama misalkan di sejarah. Ini mah cerita aja dulunya. Iya, enggak apa-apa. Ada Gajah Mada, ada Munding Laya, Aya Hayamuruk. Nah dulu bangga ketika memakai nama-nama dari hewan. Jadi sebuah keperkasaan. Ada namanya Bagong Pusudiarjo, seni itu, seniman dari Jogja itu. Ayahnya Butet Kartarejasa. Butet Kartarejasa, nama bapaknya Bagong Pusudiarjo. Tapi tak ayah ya keong racun bagi ngepet. Itu mah yang kekinian mungkin Pak Ustadz. Itu mah tak ayah. Artinya ini verbalisme ini yang diucapkan tidak tahu seiring dengan aplikasi.
kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Murka Allah itu bagi seorang yang berucap teori tapi tidak pernah mengerjakan. Semakin dia mengetahui, semakin tidak mengerjakan, semakin Allah murka. Kemudian beberapa hal yang memang menjadi runtutan daripada bagaimana Islam ini bisa berjaya di 14 abad yang lalu. Ketika Rasulullah melahirkan civil society ataupun masyarakat madani yang di dalamnya mengaplikasikan hukum-hukum Allah, kemudian juga tapi tidak menafikan hak-hak dan peran-peran agama-agama yang lain. Bahkan agama yang lain yang notabene bukan Islam merasa terayomi, terlindungi gitu kan, karena memang esensi dan empati daripada Islam ketika diaplikasikan itu membawa dan menyedot sebagai magnet bukan hanya kepada Islam, tapi di luar Islam pun tersedot aura keislaman itu, membuat orang lain empati dan pada akhirnya memasuki gerbang keislaman. Nah, akankah seperti itu terulang kembali hanya umat-umat Islam yang bisa menorehkan dan mewujudkannya pada saat ini? Sekarang zaman globalisasi, abad milenial, tapi bagaimana kita meramu itu dalam kekinian sehingga ajaran-ajaran Islam selalu up to date dan dinamis sesuai dengan ilmu-ilmu dan hukum-hukum kekinian. Jadi saya pikir wawasan ini harus seiring sejalan. Bukan Al-Qur'annya yang salah, bukan hadisnya yang salah, tapi pengetahuan hasanah dan wawasan keislaman seseorang yang mengagumi dan mengklaim bahwa dirinya adalah Islam harus senantiasa dinamis setiap saat. Nah, ini update setiap saat. Mungkin ada istilahnya seperti ini Pak Ustadz, ikuti zamanmu, jangan lupakan budayamu. Betul seperti itu ya. Ada istilah Jermannya juga. Jati kasih liku junti Jerman sana saya. Jadi jangan sampai seperti itu. Di dalam sejarah kita pernah melihat, membaca bagaimana Syekh Muhammad Rashid Ridho, seorang pembaru Mesir. Dia adalah salah satu murid daripada Syekh Muhammad Abduh, pernah mengatakan, dalam jubna taqaddumuna wa tamadununa ala qawaidi dinina wa qur'anina fala khairu fihi wala yumkinu an natakhallasu min ribqatil inhitati wa ta'khur ma narhul an fi hadhihi zaman min halatina mustahsanati dhahiran wa aidut taqaffuri li anana kita madunina hadza muqalliduna lil umamil urubiyah. Mangga artikan. Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz yang harus mengartikan, nanti saya mengikuti Pak Ustadz. Menurut Rashid Ridho, menurut Syekh Muhammad Rashid Ridho, apabila kemajuan dan modernisasi ini tidak didukung oleh nilai-nilai qaidah dan Al-Quran, maka kita tidak mungkin mendapatkan padanya sebuah kebaikan satupun. Dan kita tidak mungkin terlepas bebas daripada hambatan yang mengarah kepada kemunduran. Manarhul an fi hadhihi zaman min halatina mustasarrid dhahirun. Apa yang disebut dengan zaman sekarang, modernisasi, globalisasi, hakikatnya adalah westernisasi, bukan modernisasi. Westernisasi terena dalam arti kita membebek, mengikuti kepada orang-orang barat dalam urusan-urusan yang tidak layak untuk ditiru, yang membawa kepada kemurtadan, sekurang-kurangnya menganggap enteng terhadap agama. Maka oleh karena itu, di sini peran penting daripada seorang umat Islam, jadilah dia sebagai pionir untuk membuat kemaslahatan dan sehingga orang empati terhadap keberadaannya. Bukan sebaliknya. Jangankan membenarkan orang lain. Ada sebagian masyarakat kieu wae bahwa saja nabi teh ngadu ama bita tos beak tengkak tuh, dekak lagi sebeak tengkak tapi teh perobihan gitu. Nyari neangan tengkak mah neangan doa tuh. Sudah berdoa, sudah maksimal, sudah sekian, tapi cenanya Allah tidak mewujudkan, tidak merealisasikan, tapi tinggal orang kafir, Ustaz. Orang mati susuk tidung-dung ibadah, tapi keadaan tidak berubah, tapi mereka dengan tidak ibadah pun seolah-olah mereka gampang secara materi dan duniawiyah. Padahal mah ukuran kebahagiaan bukan ditentukan oleh nilai-nilai duniawiyah. Pan katawis pangen araya artos tejaminan kebahagiaan mah. Pacangkadan, paburantak dan lain semacamnya. Justru itu adalah ketika dalam sebuah hadis, ketika Allah memberikan sebuah nilai dunia kepada orang-orang kafir, bahwa istidraj itu adalah sebagai sungkunan.
Jangankan gitu, seorang Nabi Sulaiman saja ketika diberikan sebuah harta benda yang banyak, justru dia mengatakan haza min fadlir rabbi lijabluwani askuru am akfur. Ini adalah anugerah dari Allah kepadaku justru untuk menguji aku, askuru am akfur. Apakah dengan harta benda yang banyak ini aku menjadi seorang hamba yang soleh, hamba yang bersyukur, atau sebaliknya aku menjadi hamba yang kufur? Ujian. Nah, itu kan ada poin-poin yang memang sebagai penghalang juga buat kabulnya doa seseorang, atau terhambatnya doa seseorang, terhijabnya doa seseorang karena melakukan hal-hal yang memang menjadi kendala atas wujudnya doa itu. Kata Allah dalam Al-Quran, firman Allah, ud'uni astajib lakum. Itu kan, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan. Tapi dalam kenyataannya banyak doa, tapi kenapa tidak ada yang realisasi? Mungkin salah satunya adalah melanggar atau mengerjakan hal-hal yang memang menjadi doa itu terhambat. Jadinya mungkin Pak Ustadz kita tuh jadi suuzon ya, buruk sangka kepada Allah. Buruk sangka kepada Allah. Ari nu kitu cenah nu teh ibadah cenah di tedunan, cenah teu hayang ge diwawal-wawal. Ada orang cenah nu butuh cenah teh pika naon teh sok jedur teh pika sore tongper mencari rahmat dan rezeki pakasaban Allah saking susahna. Nah, ini sebagai sebuah sangkaan dan suuzon kepada Allah. Nah, padahal mungkin Pak Ustadz ya, dengan kita dikasih rezeki yang mudah, terus harta yang banyak, itu juga merupakan suatu ujian ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi Nabi Sulaiman mengatakan, justru dengan harta itu relatif khawatir tergelincir kepada ujub, takabur, kesombongan. Firaun seperti itu, ketika diberikan keleluasaan harta benda, dia mampu mengatakan ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan yang paling tinggi, tidak ada Tuhan kecuali aku, gitu kan. Nah, kita runut apa saja sebetulnya yang menjadi penghambat doa seorang hamba kepada Allah, atau terhijabnya tidak sampainya doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Pak Ustadz, apa aja sih 10 hal yang menjadi kendala atau penghambat doa kita nggak diijabah atau belum diijabah maksudnya tuh? Ya. Menurut Syekh Ibrahim bin Adham, karena seorang fuqaha Mesir, ketika melihat pada saat itu indikasi orang-orang Basroh, penduduk Basroh, kota Basroh bagian dari Mesir, ada indikasi sudah melupakan perintah-perintah Allah, kendatipun mereka mengklaim bahwa mereka adalah pengikut umat Muhammad dan senantiasa mereka mengklaim bahwa umat yang terbaik. Namun pada satu sisi justru perintah-perintah Allah tidak dikerjakan dalam realita kehidupan, sehingga beliau mengatakan pada saat itu kepada penduduk Basroh dengan mengatakan, ya ahlal Basroh matat qulubukum fi asrati Asia. Wahai penduduk Basroh, hitobnya kepada penduduk Basroh, tapi maksudnya kepada kita juga. Ketika masih melakukan ke-10 perkara ini, berarti kita tidak dijamin doa-doa kita akan dijabah oleh Allah, ataupun terhijab, terhalang doa kita oleh Allah. Jadi ada 10 perkara yang memang ketika masih dikerjakan oleh seorang hamba Allah, diyakini bahwa doa itu tidak akan sampai dan tidak akan diijabah. Matat qulubukum bi asrati Asia. Kalian telah mati hati-hati kalian karena masih melakukan 10 perkara sebagai penghalang daripada doa. Fakaifa yustajabu du'aukum. Bagaimana mungkin doa-doamu akan diijabah ketika ke-10 perkara ini masih kau lakukan, masih kalian lakukan? Apa saja ke-10 perkara ini sehingga doa terhijab oleh ke-10 perkara tersebut? Ke-1, araftumullah wa lam tu'addu haqqahu. Kalian mengklaim, mengenal Allah lebih daripada segalanya, mengenal Allah lebih daripada orang lain, mengenal Allah lebih daripada mengadili sendiri di satu sisi, tapi pada sisi lain walam tu'addu haqqahu, tapi sayang hak-hak Allah tidak kalian tunaikan. Fakaifa yustajabu du'aukum. Bagaimana mungkin doa-doa kalian akan diijabah? Jadi mengenal Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada perintahnya, tapi di sisi lain tidak pernah melakukan dan mengerjakan hak-hak Allah. Apa saja hak Allah itu? Perintah-perintah Allah dilakukan, perintah-perintah Allah dikerjakan, perintah-perintah Allah secara mudawamah dilaksanakan dalam berbagai sesi kehidupan. Fakaifa yustajabu du'aukum. Ke-1, hanya mampu mengklaim mengenal Allah tapi tidak mampu melaksanakan. Kedua, sebagai penghalang dari seorang hamba, menurut Ibrahim bin Adham, seorang fuqaha Mesir, tehrena adalah qara'tumul Qur'an walam ta'malu bihi.
kalian sering membaca Al-Quran, memudawamah Al-Quran. Al-Quran dibaca di mana-mananya, dimusabakohkan, diperlombakan. Di komo pami Ramadan makan sekian khotam sekian kali gitunya. Aya nu tapi ka 2 kali, 3 kali khotam teh ditaruh seisina ngahuleng gitu. Ibu tos khotam sabaraha kali 5 kali abi mah balilim cenah. Isina cing naon wae duka atuh. Wah. Jangan sampai seperti itu. Qaratumul Quran, kalian mengklaim membaca Al-Quran tiap saat, tiap waktu, tiap detik, walam ta'malu bihi. Tapi sayang pada sisi yang lain tidak pernah kalian mengerjakan, melakukan, beramal sesuai dengan Al-Quran yang kau baca tadi. Fakaifa yustajabu du'aukum. Bagaimana mungkin doa-doamu akan diijabah? Doa. Yang ketiga sebagai penghalang dari doa seorang hamba Allah itu adalah menurut Ibrahim bin Adham, idaitum hubba Rasulillah waqtaroktum sunnatahu. Pada satu sisi kalian mengklaim cinta kepada Rasul, cinta kepada misinya, cinta kepada sunnahnya, cinta kepada syariatnya, cinta kepada aturan-aturan Rasulullah. Tapi pada sisi yang lain, wataroktum sunnatahu, kalian sendiri justru yang meninggalkan sunnah-sunnahnya. Fakaifa yustajabu du'aukum. Bagaimana mungkin doa-doamu akan diijabah? Jadi sing goreng eta hambatan doa teh ternyata hiji tidak pernah melakukan dan memenuhi hak Allah, kedua tidak pernah dia beramal sesuai Al-Qur'an, ketiga dia tidak pernah melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Fakaifa yustajabu du'aukum. Yang keempat, seorang hamba berdoa dan doanya terhijab dan tidak sampai kepada Allah, boro-boro direalisasikan sampai ge henteu, yaitu idaitum adawata syaiton wa ta'tumuhu wa wafaqtumuhu. Kalian mengklaim aku musuh setan. Setan adalah musuh yang nyata, aduwu mubin. Wah, mengklaim bahwa ulah didekatkan kelakuan setan mah. Ari manehna pi setan. Idaitum adawata syaiton. Mengkaku mengklaim bahwa setan adalah musuh kita semua yang harus dijauhi. Tapi pada realita kehidupannya, wa atumuhu wa wafaqtumuhu, kalian suka taat kepadanya dan setuju terhadap bisikan-bisikannya. Fakaifa yustajabu du'aukum. Bagaimana mungkin doa-doamu akan diijabah? Pada sisi yang lain, dia mengaku bahwa setan musuh kita, tapi pada sisi yang lainnya justru kita kelakuan pi setan dan unggul gitu. Fakaifa yustajabu mungkin bisa dikatakan seperti ini ya Pak Ustadz, sering melakukan perbuatan yang sesat mungkin ya. Sesat kesesatan itu bagian dari hembusan setan yang ketika direalisasikan berarti ada konsekuensi daripada perbuatan itu. Pertanggungjawabkan baik dunia maupun akhirat. Karena setan menjanjikan, oke, ya Allah, aku dilaknat sekarang, tapi izin aku akan goda seluruh anak Adam. Kata Allah, silahkan illal mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Tatehena ayeuna ngahosan abi dan tugas karena ikhlas. Ikhlas bagian daripada ikhlas ridho pemupus godaan-godaan setan. Nah, yang kelima, Teh Rena dan seluruh pemirsa, bahwasanya doa seorang hamba terhambat itu adalah idaitum duhulal jannah wa lam ta'malu laha. Kalian mengklaim kami akan memasuki pintu surga. Wah, pede. Iya. Pede dengan amalnya, pede dengan ibadahnya, padahal mah ibadahnya pupujian, ibadahnya ria, ujub takabur, rianya canrina, canrita itu ria, ujub takabur, tapi walam ta'malu laha. Tapi dalam segi laku lampahna, sepak terjang gerak-gerik, justru kelakuannya adalah pinarakeun hungkul, tidak pernah melakukan dan beramal yang membuat surga itu tertebus. Fakaifa yustajabu du'aukum. Bagaimana mungkin doa-doa akan diijabah? Yang keenam, seorang hamba doanya terhalang itu termahjub adalah idaitu menajata minanar wa ramaitum fiha anfusakum. Kalian mengklaim, mengaku, berikrar bahwasanya kami akan terbebas lepas dari ancaman api neraka. Di satu sisi, pada sisi yang lain waromaitum fiha anfusakum, tapi kelakuan dia sendiri justru melemparkan dirinya ke arah neraka. Fakaifa yustajabu du'aukum, kata Ibrahim bin Adham kepada penduduk Basra, matat qulubukum fi asyati Asia. Matilah hati-hati kalian terhadap karena adanya 10 perkara yang masih kau lakukan. Ya, yang ketujuh, yang membuat terhijabnya, termahjubnya, terhalangnya doa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kultum anal mautu haqqun. Kalian sering mengklaim, diseminarkan, mengaku
betul kematian itu adalah hak dan pasti terjadi. Mustahil salahnya dan pasti benarnya. Di setiap keadaan dan obrolan dengan teman pun seperti itu. Walam tasta'idulahu, tapi sayang seribu sayang, tidak pernah dia bersiap-siap apa bekal untuk menghadapi nilai kematian itu. Jadi bisa Fakaifa dikatakan yustajabu mungkin du'ahu. tidak mengingat akan hal kematian. Kematian, betul. Jadi hukum mati nama sudah dia pahami, Iya. bahwa yang hidup semuanya akan mati, tapi tidak pernah melakukan nabung naon bakal kerpi mati ente, naon bakal buat nanti teh. Ini adalah fana, semuanya akan hancur, dan hidup yang sesungguhnya adalah hidup di akhirat. Nah, gumantung karena amal-amalnya tadi. Jadi selama itu dilakukan, maka doa itu akan tetap terhijab dan tidak mungkin boro-boro realisasi sampai juga tidak. Fakaifa yustajabu du'aukum. Lalu kemudian yang ke-8 sebagai penghambat pemirsa daripada doa seseorang dikabulkan, diijabah oleh Allah itu adalah istagoltum bi'uyubi ikhwanikum fala tarawna uyuba anfusakum. Kalian terlalu sibuk dengan urusan-urusan kelemahan orang lain. Lihat sekarang di medsos, lihat sekarang di tiap berita, di pergaulan keseharian, kita terlalu sibuk memikirkan kelemahan orang lain sehingga ayah paribasa kuman di seberang lautan kelihatan cenah teh rena. Iya. Tapi gajah di harapan mata teka tinggal. Jadi kesalahan orang lain mah ge dikorekan. Tapi kesalahan sendiri mah kadang-kadang lupa gitu kan. Jadi bisa diartikan mungkin disimpulkan membicarakan aib orang mungkin. Aib orang mah lancar, tadi taros ge mohon ngajawab gitu. Tidak bayangkeun tadi taros ngajawab gitu. Tetapi lupa introspeksi akan dirinya Ya, mungkin betul. kan, Muhasabah, lupa muhasabah. Istagoltum, sibuk, terlalu sibuk mengorek-ngorek kelemahan dan celaknya orang lain. Fala tarawna uyuba anfusakum. Tapi di sisi yang lain tidak pernah melihat kelemahan diri sendiri. Introspeksi, muhasabah. Fakaifa yustajabu du'aukum. Bagaimana Nah, saya mungkin jadi doa itu akan ingat nih, dijabah? ini keterkaitan juga mungkin ya Kang Ustadz sama tema yang sebelumnya tuh, yang mencapai Derajat derajat takwa, ketakwaan ya, ya, ada ya. muhasabahnya tuh Pak Ustadz. Ada muhasabahnya diantaranya ya 5 poin untuk mencapai derajat takwa. Yang ke-9 adalah akaltum nikmata rabbikum walam tashkuru lahu. Tiap saat, tiap detik kalian makan minum daripada rezeki Allah, dan itu adalah sebagai nikmat dari Rabbmu, dari Tuhanmu. Tapi sayang itu semua justru walam tashkuru lahu, tidak menjadikan kalian sebagai hamba yang bersyukur, malah hamba-hamba yang kufur terhadap nikmat itu. Bagaimana kita melihat nasibnya, endingnya adalah negeri Sabah, negeri yang subur makmur, tapi begitu umatnya kufur dihancurkan. Bagaimana umat Nabi Lut ketika satu sejenis tapi saling dengan satu jenis dia birahi dan ketertarikan lalu dihancurkan, dan bagian daripada yang memimpinnya adalah istrinya Nabi Lut sendiri, dihancurkan, dibulak-balikan tanah itu. Nah, ini menjadi ibrah pelajaran bagi kita, bagaimana kita tiap detik helaan napas, sehingga helaan napas pun diberikan oleh Allah sebagai rasa syukur kita wajib kepada Allah untuk berdoa. Sebaliknya, orang-orang yang tadi terhijab itu adalah tiap saat nikmat Allah diberikan, ka Allah na rezekina dibutuhkan, tapi ka Allah na hilang. Kita senang palirim Pak Ustadz miladan rezeki itu ada ngomong teh adan hari-hari gitunya. Jadi mungkin Pak Ustadz ini bisa ditarik kesimpulan tidak pernah bersyukur atas nikmat Allah mungkin. Tidak pernah bersyukur atas nikmat Allah, selalu kurang dan kurang. Tapi kalau merasa cukup, insya Allah semua itu justru ada takarannya. Allah tidak memberikan kepada hambanya, tapi sesuai dengan takarannya. Bahwa ting abdi aina di kepasihan jadi kayak ngalangkung ya Pak Ustadz dia 1 triliun tak bingung. Leuheung mun bingung hungkul ngelepak kepayahan kumaha tehnya. Nah, jadi aya ukuran jalmi mah gitu. Sudah ada kadarnya, dan Allah tidak memenuhi seseorang kecuali dengan kemampuannya. Mungkin saja hal seperti ini justru untuk mendewasakan kita. Jadi hikmah yang ada di dalamnya, oh iya, kalau seperti itu berarti tidak seperti ini. Kalau nanti pada saat itu terjadi ini pasti tidak terjadi seperti itu. Nah, walaupun terasanya tidak seperti kita makan cengek gitu, langsung lada, langsung terasa pedas ya. gitu ya. Ada proses mungkin. Nah, 10
yang terakhir, menurut Ibrahim bin Adham, yang akan menghalangi doa seseorang untuk sampai kepada Allah terhijab adalah dafantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Kalian sering mengantarkan mayat dan jenazah ke kuburan, memandikan, mengafani, menyolati sampai ke kuburan, tapi sayang walam ta'tabiru bihim, tidak menjadikan itu ibroh semua bahwa kita pun akan seperti itu. Jadi leha-leha, acuh tak acuh, malah suraseri, sorangan gitu ya. Nah ini sehingga nilai kematian itu adalah yakin adanya dan mustahil salahnya. Tiap bernyawa kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap bernyawa pasti menemui kematian. Gitu. Jadi ini sebagai sebuah catatan bahwa ke-10 ini ketika dilakukan Terena dan pemirsa, menurut Ibrahim bin Adham, seorang fuqaha Mesir, kendati pun hitobnya kepada penduduk Basro, tapi maksudnya kepada kita juga, jangan sampai melakukan poin-poin seperti itu sehingga layak dikatakan faqaifa yustajabu du'aukum. Bagaimana mungkin doa kalian akan diijabah oleh Allah ketika ke-10 poin itu masih dilakukan dalam berbagai segmen kehidupan kita semua. Itu mungkin gambaran dan 10 perkara yang dimaksud tadi di tema yang akan menghambat doa seseorang. Baik. Nah, Sobat Prabu semua, Kang Ustadz sudah memaparkan 10 hal yang penghalang doa kita tidak diijabah atau mungkin terhalangi ya, Kang Ustadz ya. Nah, salah satunya mungkin tadi Pak Ustadz tidak banyak yang mengklaim ya, mungkin ya, mengklaim tapi tidak melakukan kewajiban, mengaplikasikan. Ya. Yang keduanya mungkin tidak beramal sesuai dengan ajaran Al-Quran, gitu ya Pak Ustadz ya. Nah, yang ketiganya kita mengklaim atau cinta kepada Rasul, tetapi kita tidak melakukan sunnah-sunnah Rasulullah, mungkin Pak Ustadz ya. Nah, yang keempat, apa Pak Ustadz ya tadi saya mengaku musuh setan, tapi kelakuan setan sendiri didekati, gitu kan, dilaksanakan, gitu, ngelubar nafsu, gitu kan, ajaran-ajaran sesat mungkin ya, betul, apa ajaran yang tidak bersumber pada Quran dan hadis justru menjadi jurisprudensi sebagai sokok guru dan kehidupannya, way of life. Tapi justru ajaran-ajaran Rasulullah dan Allah dan Rasulnya tidak menjadikan itu sebagai pegangannya, tapi kepada hukum-hukum yang lain yang diutamakan daripada hukum Allah. Nah, itu mungkin ya, ada 10 ya Pak Ustadz ya. Nah, sebentar Pak Ustadz, ini ada Sobat Prabu yang mau bertanya nih Pak Ustadz nih. Kang Ustadz, waktu yang tepat untuk berdoa itu kapan selain sesudah melaksanakan sholat? Ya. Terena dan pemirsa, sebetulnya tidak ada waktu yang terkhusus karena proses kebutuhannya juga relatif tidak ada waktu tertentu gitu. Tapi paling tidak gambaran daripada kehusuan kalau dilihat dari riwayat hadis, Rasulullah kan suka tahajud, itu kan lebih kepada proses kita langsung dengan Allah tanpa hijab. Jadi kemungkinan doa pun relatif hampir 100% diijabah. Tapi kalau secara khususnya tidak ada. Tidak ada ya. Lebih kepada gumantung karena kebutuhan gitu. Karena kia bilih kia perjogina ayeuna da engke cenah waktusna teh sedihna teh ayeuna, jadi engke ditangguhkeun ya tek gitu pan ya, langsung saja. Jadi mungkin kalau waktu-waktu selesai sholat, waktu kita tahajud mungkin itu lebih khusyuk ya. Lebih khusyuk, iya betul. Tapi kalau misalkan kita sholat, maksudnya berdoa dimanapun, misalkan waktu kita di jalan gitu, itu juga ya betul. Bisa aja ada doa, ada memohon, ada zikir. Lebih kepada kita mungkin kalau di perjalanan dimanapun seperti ini kita zikir kepada Allah. Dalam arti zikir itu kan mengingat gitu kan, mengingat sebagai konsekuensi daripada kita meyakini Allah dan Rasulnya. Jadi di tiap keadaan zikir itu wajib kita lakukan. Maksud zikir itu tidak harus diucapkan, tapi justru lebih kepada tingkah laku kita.
ketika kita benar, ketika kita hati-hati dalam kehidupan, berarti kita justru hakikatnya telah berzikir kepada Allah gitu. Oh iya ya Pak Ustadz. Nah Sobat Prabu sudah dijawab ya pertanyaan dari Kang Ustadz Lilim. Nah, ini ada pertanyaan yang kedua nih Kang Ustadz nih. Harus bagaimana supaya doa-doa kita cepat terkabul oleh Allah selain kita menjauhi yang 10 hal itu? Sebetulnya kembali kepada nilai keimanan dan keikhlasan kita. Makanya modal awalnya adalah ikhlas. Ketika sebuah amal, doa apapun didasari dengan pamrih sebab akibat, mendoa kita pasti Allah kia. Urang mah pasrah we, lempeng we ka Allah berdoa. Adapun nanti buruhna A B C itu kan hak Allah. Berserah diri mungkin ya. Berserah diri. Nah, kadang-kadang kieu nu dipentak ku urang 10, justru Allah malek mereka 20. Sebab mereka pementana 10 salah tuh cenah. Iya. Ya Allah atuh abdi teh cenah hoyong nyarekan saya ya. Atuh abdi teh cenah hoyong mobil, asa mobileun mikirna. Tapi ketika kita ya Allah mudah-mudahan dengan harta yang kau berikan berapapun menjadi sebuah nilai kemaslahatan. Mending kitu we ngadoa. Berapapun tapi maslahat. Berapapun kayak maslahat mah. Ya Allah, anjing teh hoyong motor, abdi asa motoreun mikir nanti gitu kan. Jadi dikembalikan kepada kita. Tapi juga kita harus dengan nilai-nilai keikhlasan dan memakai etika DP handap asor bahasa Sunda nama dengan merendah diri kita kepada Allah gitu kan. Nah, sudah dijawab ya Sobat Prabu semua pertanyaan kedua dari Kang Ustadz. Ini ada lagi nih Kang Ustadz, nih ada satu lagi dari ini yang selalu intens nih mengikuti program kita. Ya Pak Agus Taman. Nah, ini katanya nih, apa hukumnya kalau kita mendoakan keburukan bagi orang yang telah mengecewakan dan menzolimi kita? Tidak ada hak untuk kita mendoakan seseorang keburukan. Balasan itu hak prerogatif Allah. Manusiawi memang ketika kita dijolimi oleh seseorang, kurang dibalas dia atau non bedana jembat itu. Kejoliman dibalas dengan kejoliman, apa bedanya? Kejoliman tidak akan pernah hilang kalau dibalas dengan kejoliman. Dia jauhun sareng Rasul, air tuba dibalas air susu. Begitu dia subuh hari mau sholat ke masjid sudah ada kotoran, maka di masjid lagi sujud dilempari sama kulit domba yang busuk. Bahkan ketika pulang diludahi mukanya. Bagaimana ketika mendengar Rasulullah tidak ada yang meludahi, ini kemana? Begitu tahu bahwa dia sakit yang meludahi, Siti Aisyah buat makanan. Kita nengok dia. Yang pertama nengok dia adalah Rasulullah. Saking kagetnya dia, ya Rasul, mukamu yang aku ludahi tiap saat ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Air tuba dibalas air susu. Kurang banyak kadang-kadang pun sia-sia. Kurangan tinggal di jalan gitu. Lewat mana manehna. Jadi tidak akan hilang atuh. Jadi hakikatnya kita hanya berdoa kepada Allah, ya Allah baik burukna mangga nyangakeun balasan nama agung terang anjeun langkung kuninga abi mah hamba tidak aya upaya. Nanti ketika Allah membalas kepada dia bukan hak kita. Bukan hak kita. Jadi itu justru sebagai mungkin pendewasaan kita, mungkin ada hikmah, mungkin dari lampah orang kene sebagai ibrohnya apa? Kita semakin mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu. Jadi ya kadang-kadang Kang Ustadz gini ya, doa yang cepat terkabul itu doa anak soleh. Yang keduanya doa yang terzolimi. Betul ya Pak Ustadz ya. Terus satu lagi tuh apa ya Pak Ustadz? Ya. Apa ada dua ya? Orang saum. Oh, yang berpuasa ya. Ya, tapi dia orang yang terdolimi artinya mendoa tapi yang lain yang baik bukan berdoa dibalas bukan gitu ya. Pangmalaskeun ya Allah gitu pokoknya begitu jalan mainnya kudu labuh kumacarana lain gitu. Jadi kita berdoa kepada Allah biar nanti Allah A B C balasannya apa mah itu mah prerogatif Allah. Jadi kita mungkin lebih berserah diri aja mendoakannya seperti itu ya, pasrahin diri ya. Orang yang udah menzolimi kita maupun mengecewakan kita ya. Nah, Sobat Prabu semua, usai sudah program Rumawat Kalbu dalam tema 10 hal penghalang doa seorang hamba Allah. Nah, sebelum kita menutup acara ini, Kang Ustadz ya, mari kita berdoa bersama-sama
Mudah-mudahan apa yang dipaparkan oleh Kang Ustadz, kita semua mendapatkan hidayah dan hikmahnya. Amin ya robbal alamin. Silakan Kang Ustadz dipandu untuk kita doa bersama. Ya. Tenun terena tim Media Prabu dan seluruh pemirsa, paparan tadi semoga menjadi ibrah bagi kita semua. Amin. Untuk senantiasa kita menghindari ke 10 poin itu. Amin. Selayaknya kita berdoa secara ikhlas, dan barometer daripada doa adalah realisasi daripada doa tersebut, sejauh mana kita juga ikhlas dalam melaksanakan perintah-perintah Allah tanpa kecuali. Mari Sobat Prabu, kita sama-sama berdoa atas apa yang tadi diterangkan. Semoga ke-10 poin tadi menjadi ibrah bagi kita semua untuk senantiasa menghindarinya. Seraya doa kita kepada Allah disertai dengan nilai-nilai keikhlasan dan senantiasa berjuang terus dalam merealisasikan perintah-perintah Allah tanpa kecuali. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana watina ma wa'adana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir izinkan menyampaikan pantun mewaracatan jeung tolombong, selalu berdoa dan jangan sombong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.